Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga bagikan ke sebanyak mungkin platform media sosial Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan edukasi, insight, dan juga informasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan yang sudah share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai analisa kita tentang saham Telekomunikasi Indonesia Tbk atau yang lebih dikenal dengan TLKM. TLKM adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup tua, listing tanggal 14 November 1995 dengan kepemilikan saham mayoritas 52,091% oleh negara Republik Indonesia dan masyarakat sebesar 47,9090%. Jadi masyarakatnya cukup banyak. Saat ini market capital atau nilai pasar dari TLKM adalah 302,14 triliun. Cukup besar. Nilainya cukup besar ini dan sahamnya begitu banyak di masyarakat jelas mempengaruhi terhadap pergerakan IHSG. Dan kalau kita lihat dari sisi fundamental, TLKM saat ini memiliki EPS 237. Jadi kalau kita pakai rumus sederhana EPS kali 10 adalah nilai harga wajar dari suatu saham, maka harga wajar saham Telkom semestinya adalah 2.370. Dengan demikian harga sekarang masih lebih tinggi dari harga wajarnya. Book value per share TLKM sendiri adalah 1075. Ini menghasilkan valuasi PBV ratio-nya atau price to book value ratio-nya sebesar 2,84 kali dan PE ratio atau price earning ratio-nya atau PER sebesar 12,87 kali. Jadi dari segi valuasi memang TLKM agak sedikit tinggi. Tapi kalau kita lihat dari segi profitability-nya, maka sang TLKM ini mempunyai net profit margin yang cukup besar 17,14% dan ROE-nya 22,02%, di mana kita ketahui bahwa sebuah saham yang memiliki net profit margin dan ROE double digit adalah perusahaan yang berkinerja cukup baik dalam menghasilkan profit. Secara fundamental sendiri TLKM mempunyai sales 34,19 triliun, asetnya 241,91 triliun dengan equity 106,45 triliun dan liability sebesar 115,37 triliun dengan net profit sebesar 5,86 triliun. Dan TLKM ini juga adalah sebuah perusahaan yang rajin membagikan dividen, di mana dividen payout ratio terakhirnya adalah 65%. Dari sisi liquidity, debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya terhadap equity TLKM cukup besar 108,38%, di atas 100%. Ini adalah sesuatu yang kurang begitu baik, di mana kita dari segi fundamental kita selalu berusaha mencari perusahaan yang rasio hutangnya di bawah 100% ya. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harganya secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, Telkom berada dalam range 2.450 sampai 4.030. So harga TLKM saat ini 3.050 sudah bisa dikatakan cukup murah. Dan kalau kita lihat dari 5 years price range-nya, maka terendahnya tetap 2450 dan tertingginya ada di 4840. Jadi kalau kita lihat secara price range pun TLKM selama 5 tahun tetap masih murah. Sekarang kesimpulannya ada di Anda.
Di saat sekarang TLKM yang harganya sedang sideways di situ-situ saja, apakah Anda akan memasukkan TLKM sebagai salah satu saham yang akan dianalisa atau dimasukkan dalam trading plan Anda? Andai kata Anda memang benar ingin membeli, pastikan menggunakan money management yang ketat dan juga menggunakan trading plan yang baik untuk mencapai profit yang maksimal. Demikianlah analisa kami mengenai saham Telkom. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.